dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Lampung dengan NPM 2013021015. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SKK atau TKK dan SPG atau TPG. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari simak penjelasan berikut. SKK atau TKK. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang SKK atau TKK. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SKK atau TKK itu? Nah, jadi SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus, di mana keduanya ini saling berkaitan. Nah, yang pertama syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus ini adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh pramuka untuk memperoleh TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Nah, SKK ini disusun untuk dicapai oleh semua anggota gerakan pramuka. Nah, sedangkan tanda kecakapan khusus atau TKK itu adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK sebagai bentuk apresiasi atas kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan ketangkasan pada bidang tertentu yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, tujuan dari TKK ini adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan nantinya dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya itu di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian sasaran sistem TKK ini adalah agar setiap pramuka yang bersangkutan itu mempunyai pengetahuan, kemudian kecakapan dan kemampuan serta sikap tertentu sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan yang dimaksud. Nah, SKK ini berlaku bagi anggota pramuka siaga, kemudian anggota pramuka penggalang, anggota pramuka penegak, dan juga anggota pramuka pandega, di mana TKK ini bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik itu dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Nah, tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus ini untuk masing-masing golongan peserta didik itu berbeda. Nah, perbedaan tingkatan dan bentuknya itu yang pertama untuk pramuka siaga. Yang pertama untuk pramuka siaga. Jadi SKK untuk pramuka siaga ini hanya terdiri atas satu tingkatan. Nah, tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga ini berbentuk segitiga sama kaki yang terbalik, di mana sisi atasnya itu adalah alas dari segitiga itu sendiri dan tidak memakai bingkai, dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Nah, yang kedua itu untuk pramuka penggalang. Nah, jadi SKK untuk pramuka penggalang ini terdiri dari 3 tingkatan dengan bentuk masing-masing yang berbeda. Tingkatan dan bentuknya yang pertama itu purwa. Nah, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah dengan garis tengahnya itu 2,5 cm yang dikelilingi oleh bingkai 2 mm. Kemudian yang kedua tingkat madya. Dia berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah di mana dengan ukuran sisi 2,5 cm yang dikelilingi bingkai 2 mm. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkat utama, di mana TKK-nya itu berbentuk seperti segi 5 dengan bingkai berwarna merah di mana ukuran sisi masing-masing 2 cm yang dikelilingi bingkai 2 mm. Nah, yang berikutnya itu atau yang ketiga untuk pramuka penegak atau pandega. Nah, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega ini itu sama, yang terdiri atas 3 tingkatan dan dengan bentuk yang pertama itu purwa. Jadi purwa itu berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. Kemudian yang kedua madya itu berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. Dan yang ketiga itu adalah tingkat utama, di mana dia TKK-nya itu berbentuk segi
kelima dengan bingkai berwarna kuning. Baik, yang berikutnya adalah penjelasan mengenai penggolongan SKK dan juga TKK, di mana berbagai macam SKK dan juga TKK yang ada ini dikelompokkan dalam 5 golongan atau 5 bidang, di mana masing-masing bidang dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat pada tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, 5 bidang SKK tersebut antara lain yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan juga watak. Di mana TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Nah, contoh dari SKK ataupun TKK ini adalah SKK salat, kemudian SKK penabung, SKK motif dan SKK muadzin serta SKK lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah bidang patriotisme dan juga seni budaya, di mana TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Nah, contoh SKK TKK pada bidang ini adalah SKK pengatur rumah, kemudian SKK pengatur meja makan, SKK menyanyi, SKK pelukis, SKK juru gambar, SKK pengarang dan SKK lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bidang kesehatan dan juga ketangkasan. Nah, TKK pada bidang ini adalah memiliki warna dasar itu putih. Nah, contoh dari SKK dari TKK ini yaitu SKK gerak jalan, kemudian SKK pengamat, SKK perenang, SKK penyelidik, SKK juru layar dan juga SKK juru selamat. Kemudian yang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan, di mana TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau. Nah, contoh dari SKK TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan ini adalah ada SKK juru kebun, SKK berkemah, SKK juru semboyan, kemudian SKK menjahit, dan SKK juru masak serta SKK lainnya. Kemudian yang terakhir atau bidang yang kelima itu adalah bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, di mana TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru. Nah, contoh dari SKK TKK bidang ini antara lain itu ada SKK pemadam kebakaran, SKK pengamanan lalu lintas, kemudian ada SKK pengamanan kampung atau desa, ada SKK petunjuk jalan dan SKK juru bahasa, lalu ada SKK penerima tamu dan SKK lainnya. Kemudian untuk pemasangan dari TKK ini sendiri, TKK ini tuh dipasang pada lengan kanan pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar TKK-nya itu melintang 2 jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan, ataupun melingkari lambang kuartir daerah pada posisi kanan, kiri atau bawah lambang daerah, dan diatur sedemikian rupa atau simetris agar nampak rapi. Kemudian jumlah maksimal yang dipasang pada lengan baju itu adalah 5 macam TKK. Kemudian peserta didik yang telah memiliki lebih dari 5 macam TKK, maka selebihnya dapat menggunakan atau dipasang pada tetampan atau selempang, di mana tetampan atau selempang ini merupakan alat kelengkapan seragam pramuka yang dipergunakan untuk memasang TKK. Nah, tetampan atau selempang ini terbuat dari kain yang berwarna dasar coklat tua dan memiliki lebar 10 cm dan panjangnya itu menyesuaikan pengguna atau tinggi badan dari pengguna atau peserta didik. Serta pada kedua pinggir kain itu diberi pita zigzag yang berwarna. Nah, untuk siaga itu berwarna hijau, untuk penggalang itu berwarna merah, dan untuk penegak itu berwarna kuning, dan padega juga berwarna kuning. Nah, tetampan atau selempang ini dikenakan pada seragam pramuka menyilang pada bahu lengan kanan atas ke kiri bawah dan dapat dipakai pada acara khusus atau tertentu, misalnya upacara besar, upacara pelantikan dan lain-lain. Sedangkan pada kegiatan yang bersifat rutin itu tidak perlu digunakan. SPG atau TPG. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang SPG atau TPG. Apa sih SPG atau TPG itu? Jadi, SPG itu merupakan singkatan atau kepanjangan dari Syarat Pramuka Garuda. Sedangkan TPG itu merupakan kepanjangan dari Tanda Pramuka Garuda. Nah,
syarat Pramuka Garuda atau SPG itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai Pramuka Garuda. Nah, seseorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai Pramuka Garuda yang berhak menyandang TPG. Nah, seseorang yang telah menjadi Pramuka Garuda hendaknya itu dapat menjadi contoh bagi teman-temannya di gugus depan maupun di masyarakat sekitar. Dan SPG atau TPG ini itu terdapat di semua golongan usia pramuka. Nah, tanda Pramuka Garuda atau TPG itu berbentuk burung Garuda di dalam bingkai segi lima, di mana bentuk segi lima bingkainya itu menandakan bahwa Pancasila, sedangkan burung Garuda terbang itu menggambarkan kekuatan besar pada diri anggota pramuka untuk mencapai cita-cita yang tinggi dan bertindak dengan jiwa pramuka yang berkembang di dalam dadanya dengan berpegang pada semboyan setia, siap, dan sedia. Nah, ketiga semboyan itu memiliki arti. Apa saja sih artinya? Nah, yang pertama setia. Setia di sini artinya adalah seorang pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa, dan negara serta pimpinan dan keluarganya. Yang kedua, siap. Maksudnya siap di sini artinya adalah seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan berbuat jasa di setiap waktu. Kemudian yang ketiga adalah sedia. Nah, sedia di sini artinya adalah seorang pramuka Garuda itu akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keikhlasan untuk berbakti. Nah, ciri yang membedakan antara TPG siaga, penggalang, penegak, pandega itu adalah warna dasar TPG-nya. Dimana yang pertama, warna dasar hijau itu untuk TPG siaga, kemudian yang kedua, warna dasar merah untuk TPG penggalang, dan ketiga, warna dasar kuning itu untuk TPG penegak, dan yang keempat, warna dasar coklat itu untuk TPG pandega. Syarat berlaku Pramuka Garuda di golongannya itu adalah yang pertama, SPG siaga itu dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Nah, dengan syarat-syarat tersebut. Kemudian yang kedua, SPG penggalang itu dapat ditempuh oleh pramuka penggalang tetap dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat, SPG pandega itu dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat tertentu. Adapun hak dan kewajiban pramuka Garuda. Nah, seorang pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda itu berhak untuk pertama ditetapkan sebagai pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Kedua, untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh, maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam waktu upacara dan dilakukan oleh ketua kuartir yang bersangkutan atau wakilnya. Yang ketiga, untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian TPG ini dapat dilaksanakan oleh kepala perwakilan pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus. Nah, lalu Pramuka Garuda itu berkewajiban yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Kemudian yang kedua, mendorong, membantu dan mengingatkan teman-teman pramuka lainnya untuk mencapai syarat-syarat Pramuka Garuda. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.